Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 27 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menyadari betapa Bapa, Yesus, anak-Mu, dan para malaikat bekerja sama dengan kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Grace Silitonga. Kepada Saudari Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Seluruh Sorga Tertarik untuk Menyelamatkan Jiwa. Ayatnya terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam pekerjaan penyelamatan manusia, manusia dan malaikat harus bekerja sama dengan harmonis, mengajarkan kebenaran Allah kepada mereka yang belum mempelajarinya, agar mereka dapat terbebas dari ikatan dosa. Hanya kebenaran yang dapat membebaskan manusia. Kebebasan yang datang melalui pengetahuan akan kebenaran harus diwartakan kepada setiap makhluk. Bapa Sorgawi kita, Yesus Kristus, dan para malaikat sorga, semuanya tertarik pada pekerjaan yang agung dan suci ini. Kepada manusia telah diberikan hak istimewa yang agung untuk menyatakan karakter ilahi dengan tanpa pamrih, berusaha menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran tempat ia telah terjerumus. Setiap manusia yang mau tunduk untuk diterangi oleh Roh Kudus harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ilahi ini. Kristus adalah kepala gerejanya dan akan lebih memuliakannya jika setiap bagian dari gereja itu terlibat dalam pekerjaan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ada lebih banyak sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, daripada karena 99 orang yang mengira mereka tidak memerlukan pertobatan. Ketika kita mendengar tentang keberhasilan kebenaran di suatu tempat, biarlah seluruh gereja bergabung dalam nyanyian sukacita. Biarlah pujian naik kepada Allah. Biarlah nama Tuhan dimuliakan oleh kita, dan kita akan diilhami dengan semangat yang lebih besar untuk menjadi pekerja bersama Allah. Tuhan mendesak kita untuk memenuhi perintah, pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Namun kita perlu menyediakan lebih banyak ruang bagi pekerjaan Roh Kudus, agar para pekerja dapat diikat bersama dan dapat bergerak maju dalam kekuatan tubuh prajurit yang bersatu. Hendaknya kita semua mengingat bahwa kita adalah tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. 1 Korintus 4 ayat 9. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya bertanya dengan lemah lembut dan takut, apa jalan tugasku? Pengabdian sepenuhnya kepada pelayanan Allah akan menyingkapkan pengaruh Roh Kudus yang membentuk di setiap langkah sepanjang jalan. Dikutip dari The Review and Herald, 16 Juli tahun 1895. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari sekalian, di mana saja pun berada. Rasul Paulus berkata di dalam ayat inti renungan malam hari ini, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dalam Alkitab, versi King James disebutkan, God was in Christ, reconciling the world unto himself. Artinya, Allah ada di dalam Kristus, merekonsiliasi dunia dengan dirinya. Apa artinya rekonsiliasi? Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa rekonsiliasi artinya perbuatan memulihkan hubungan persahabatan kepada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ada hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia karena dosa, dan hubungan ini dipulihkan oleh Allah sendiri. Pemulihan hubungan ini bukanlah pemulihan seperti biasa, oleh sebab adanya pelanggaran atau dosa yang mengakibatkan Allah menyembunyikan wajahnya dari manusia. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Apa akibat hubungan yang putus ini akibat dosa antara manusia dengan Allah? Akibatnya sudah pasti adalah kematian atau maut. Sebab upah dosa adalah maut, sebagaimana tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sejak awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, telah memenuhi seluruh sorga dengan kesedihan. Dunia yang diciptakan oleh Allah telah dihancurkan oleh kutukan dosa dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang ditakdirkan untuk menderita dan mati. Tampaknya tidak ada jalan keluar bagi mereka yang telah melanggar hukum. Di seluruh istana sorga ada perasaan sedih atas kehancuran yang disebabkan oleh dosa. Namun kasih ilahi telah menyediakan rencana yang dengannya manusia dapat ditebus. Hukum Allah yang telah dilanggar menuntut kehidupan orang berdosa. Siapa yang dapat menebus hukuman dosa atas manusia? Roh Nubuat berkata di dalam Patriarchs and Prophets halaman 63 paragraf 2. Di seluruh alam semesta hanya ada satu orang yang dapat sebagai pengganti manusia memenuhi tuntutan hukum, karena hukum ilahi sama sucinya dengan Allah sendiri. Maka hanya orang yang setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggaran hukum dan memulihkannya kembali ke dalam keharmonisan sorga. Kristus ingin menanggung atas dirinya kesalahan dan aib
yang diakibatkan oleh dosa-dosa begitu keji bagi Allah yang kudus, sehingga dosa harus memisahkan Bapa dan Putranya. Kristus rela turun ke dalam penderitaan untuk menyelamatkan umat yang berada dalam kebinasaan. Kalau kita melihat kutipan di atas, bahwa yang dapat menebus orang berdosa hanya orang yang setara dengan Allah. Banyak orang menyimpulkan bahwa yang setara dengan Allah ini adalah juga Allah sendiri. Artinya, bila mana kita katakan Allah sendiri yang datang, berarti ada oknum lain yang sama seperti Allah. Artinya, sama-sama dengan Allah. Dua menjadi satu. Namun yang dimaksudkan dalam kutipan tersebut di atas bukan demikian. Yang sama dengan Allah adalah di mana kodratnya sama-sama ilahi. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu sudah disebutkan bahwa Allah mempunyai seorang anak dan kodrat anak adalah sama dengan bapanya. Allah adalah ilahi, maka anaknya sendiri adalah ilahi. Sama seperti kita manusia. Kita mempunyai kodrat manusia dan anak yang kita lahirkan adalah juga manusia. Artinya sama-sama kodratnya, alamiahnya ilahi. Bukan dalam individunya sama-sama Allah ataupun sama-sama derajatnya. Bukan demikian. Tetapi yang disebutkan dalam kutipan ini sama sucinya dengan Allah sendiri, artinya bahwa orang yang mempunyai alamiah ilahilah yang dapat menebus pelanggaran hukum. Oleh sebab itulah, karena Yesus adalah anak Allah, maka dialah yang disebutkan di dalam ayat ini untuk mendamaikan kita dengannya. Rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum penciptaan bumi. Karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Dalam Wahyu 13 ayat 8. Namun, merupakan suatu pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya mati bagi umat yang bersalah. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang sama-sama ilahi alamiahnya dengan Bapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, betapa ajaibnya penebusan kasih Allah bagi dunia yang tidak mengasihinya. Roh Nubuat berkata di dalam From Eternity Past halaman 31 paragraf 4. Allah harus dinyatakan dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Kalau kita baca tadi di dalam bahasa Inggris King James, reconciling artinya merekonsiliasi, memulihkan hubungan antara dunia dengan dirinya. Manusia telah menjadi sangat hina karena dosa sehingga mustahil dalam dirinya sendiri untuk menjadi selaras dengan Dia yang sifatnya adalah kemurnian dan kebaikan. Tetapi Kristus dapat memberikan kuasa ilahi untuk bersatu dengan usaha manusia. Jadi melalui pertobatan terhadap Allah dan iman kepada Kristus, anak-anak Adam yang telah jatuh mungkin sekali lagi menjadi anak-anak Allah. Para malaikat awalnya tidak dapat bersukacita saat Kristus membuka rencana penebusan di hadapan mereka. Dalam kesedihan dan keheranan mereka mendengarkan saat ia memberitahu mereka bagaimana ia harus berhadapan dengan kemerosotan bumi untuk menanggung kesedihan, rasa malu dan kematian. Ia akan merendahkan dirinya sebagai manusia dan menjadi terbiasa dengan kesedihan dan godaan yang harus ditanggung manusia agar ia dapat menolong mereka yang dicobai. Malaikat bersujud di kaki pemimpin mereka dan menawarkan diri untuk dijadikan korban bagi umat manusia. Namun kehidupan seorang malaikat tidak dapat membayar hutang. Hanya Dia yang telah menciptakan manusia yang memiliki kuasa untuk menebusnya. Meskipun demikian, para malaikat harus mengambil bagian dalam rencana penebusan ini. Kristus harus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat untuk mengalami maut. Dapat kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 9. Yesus berpesan kepada malaikat-malaikat bahwa mereka harus melayaninya untuk menguatkan. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 64 paragraf 3 berkata, ketika Dia mengambil rupa manusia untuk dirinya, kekuatannya tidak lagi sama dengan para malaikat.
dan mereka harus melayaninya untuk menguatkan dan menghiburnya dalam penderitaan. Mereka juga harus menjadi roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Mereka harus menjaga mereka yang berada di bawah kasih karunia dari kuasa malaikat kejahatan dan dari kegelapan yang terus-menerus dibangkitkan setan di sekitar mereka. Kristus memberikan kepastian kepada malaikat supaya dengan kematiannya ia dapat menebus banyak orang dan membinasakan dia yang berkuasa atas maut. Ia akan memulihkan kembali kerajaan yang telah hilang dari manusia karena pelanggaran. Dan umat yang ditebus akan mewarisinya bersamanya dan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Selanjutnya dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 65 paragraf 2 berkata, dosa dan orang berdosa akan dibinasakan dan tidak akan lagi mengganggu kedamaian yang ada di sorga maupun di bumi. Ia memerintahkan semua malaikat untuk mengkoordinasikan diri sendiri dengan rencana yang telah diterima oleh Bapanya dan bersukacita bahwa melalui kematiannya umat yang berdosa dapat didamaikan dengan Allah. Umat yang berdosa dapat didamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Inilah yang dikabarkan oleh Paulus ke jemaat di Korintus dan juga kepada kita sekarang ini. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Inisiatif penyelamatan semuanya dari Allah. Allah telah memberikan anaknya kepada kita agar kita menerima dia dan terbebas dari ikatan dosa. Kita mengajarkan jalan keselamatan ini kepada orang-orang yang belum mempelajarinya. Dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 187, paragraf 2 berkata, dalam pekerjaan penyelamatan manusia, manusia dan malaikat harus bekerja sama dengan harmonis, mengajarkan kebenaran Allah kepada mereka yang belum mempelajarinya, agar mereka dapat terbebas dari ikatan dosa. Hanya kebenaran yang dapat membebaskan manusia. Kebebasan yang datang melalui pengetahuan akan kebenaran harus diwartakan kepada setiap makhluk. Bapa Sorgawi kita, Yesus Kristus, dan para malaikat sorga, semuanya tertarik pada pekerjaan yang agung dan suci ini. Pengabdian sepenuhnya kepada pelayanan Allah akan menyingkapkan pengaruh Roh Kudus yang membentuk di setiap langkah kita sepanjang jalan. Kiranya renungan ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kiranya membawa pembaharuan bagi kami, agar kami dengan penuh sukacita melayani dalam pekerjaan-Mu. Kami tidak dapat melakukannya ya Bapa dengan kuasa kami sendiri. Kami manusia yang lemah. Banyak dosa dalam pelanggaran kami. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat menuntun kehidupan kami dari hari ke hari, lebih dekat dan lebih setia kepadamu. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.